Ya. Dalam komposisi seperti ini Om, ada possibility gak? Kalau aku bilang kecil sih buat Grok, Kecil ya? lebih besar buat Akai. Aha. Yes, karena Grok ini dia bakal lemah kena Lilia. Oke, Kena slownya dan juga magic damage Lilia. Panas dingin langsung Panas dia. dingin. panas kan. dingin badannya. Meriang langsung. Mau dekat juga susah. Betisnya digigit monster. Terus bisa digigit monster. Ya, dan Akai juga bisa untuk adu retri ya. Untuk peraduan dari pengambilan objektif. Wow, Khalid. Dan ini saya suka. Karena Yang Khalid adalah fighter yang juga bisa menggantikan Yuzong. Betul, Buat langsung lompat ke belakang. di set tornado, damage-nya sakit banget, animasinya dipercepat. Ini deh, Raging Sandstorm. Enak banget ngasih satu efek stun di dalam satu area. Aha. Ya udah disikat-sikatin loh sama pedangnya. Oke. Berarti ini harusnya nanti akan ada satu jungler lagi yang akan dibawa sama RRQ di last pick-nya. Dua yang akan dibuka langsung oleh Geek. Terlihat roamernya belum kelihatan dan gold lane-nya. Brody terbuka. Ixia yang mungkin udah mulai terancam dengan adanya sosok Khalid ya. Iya, Khalid dan juga Ixia sebenarnya kita bisa keluar dari range-nya. Aha. Karena posisi dari RRQ mereka punya Rafaela. Oke. Ada extra movement speed nanti untuk bisa kabur. Kalau misalnya mereka punya Ixia. Dan Kari bersama dengan Grok. Kari bersama dengan Grok, inilah pilihan dari Geek untuk di game yang pertama. Karena kita kemarin melihat juga ya bagaimana performa Cadera dengan Kari menjadi satu sosok yang bisa menyelamatkan timnya dan mendapatkan kemenangan atas Dewa. Aha. Dan Grok Roam berarti di sini akan dibawakan oleh Baloyski dan satu sosok jungler hero yang akan dibawa oleh Persik. Kalau ngelihat badannya udah strong kayak gini mau main assassin juga kalau menurut aku ini masih worth it aja. Benedetta kah? Iya. Bene, Iya. interesting kalau memang ada Bene. Atau kalau mau lebih safe ya Akai. Oke. Ya, ada heavy spin untuk bermain objektif. Berarti damage-nya nanti bakal ngandelin di Skylar aja. Iya. Aha. Oke. Dan satu sosok jungler yang akan dibawa adalah Akai-nya. Dan Akai lah menjadi pilihan karena kita udah sering banget ya melihat matchup antara Fredrin dan juga Akai. Yep. Sering banget udah ketemu. Yep. Dimana Fredrin jelas dengan full CC-nya, tapi semua full CC dari Fredrin akan bisa dinetralkan dengan heavy spin. Dan kalau kita melihat dari draft index offense dari Geek jauh dibandingkan dengan RRQ. Karena RRQ jelas mereka butuh efek snowball juga. Jadi untuk prio damage-nya nanti ini akan ada di tangan Bruno. Jadi Bruno akan menjadi mungkin target yang bisa dituju oleh pemain Geek Fam nanti. Oke. Dan akan seperti apa eksekusi dari Rafaela mid lane. Dan kita akan melihat ini dia untuk deretan hero yang akan kembali digunakan oleh kedua belah tim. Yap. Wah ini sih luar biasa. Bagus banget. Terkesima gua kemarin dari hari yang pertama untuk ngelihat bagaimana animasi yang sudah diciptakan dari season ke season. Jadi match yang pertama, game yang pertama. Rex Regenkan versus Geek. Siapa yang akan memenangkan pertempuran dan jadi untuk di playoff arena. Mana suaranya? Wow. Dan sabar dulu. Mohon bersabar. Kaget gue langsung. Tidak apa. Kaget saya kaget. Ini sangat-sangat menguji kesabaran dan loyalitas juga nih ya. Betul. Ini udah semangat bahkan. Ini Mahakaskor udah rame banget nih sama Cakep. Kingdom dan Geek Kingdom. Community. Wow. Nah tuh yang di Kingdom tuh dapat hidayah tuh sendirian tuh. Apa tuh? Ada yang terang Coba sendiri lihat. ya di sana. Ada yang terang sendirian dapat hidayah lu. Wow. Coba ini kita bakal lihat nih ya. Kreativitas dari para super fans. Yap. Biasanya udah ada kasih pesan-pesan ya kan. Ada apa nih? FIFA RRQ, we are RRQ, together we are one. Tapi- Siapa yang kesini sama Ayang? Mana? Sepi kayaknya, wah happy Banyak ya. banyak. Ini di depan kita ada nih satu. Satu. Mana sini ada nggak? Ini ada Ini satu. Ayang nih. Ini ada satu. Weh lu bertiga nggak sedih lu lihat ini. Hah? Nggak ya? Nggak. Ya Allah yang di belakangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Allah 9 orang jomblo cuy. Apa nih? Banyak Apa tuh? banget. Naomi, Lemon, Versik, Skylar, Dairen. Ayo RRQ 3-0. Ya Allah. Cie. Cie. Hai Ukti. Ya Allah. Cie. Ih. Armin Love Amai. Cie. Waduh.
Kali ini langsung deklarasi. Deklarasi Deklarasi ya? kalau itu. Nggak apa-apa. Oh ini dari Geek Community ya, yang ada di sebelah sana, keren. Dan iri ya? Janiri. Dan iri nih. Kingdom jalur suami. Ya Allah. Karawang ke Jakarta demi RRQ, keren. Cakep. Mana tuh orang itu? Keren. Tapi kayaknya banyak banget sih yang jauh-jauh datang ke sini. Udah sekian lama bersama tapi kalah sama teman kerjanya. Udah ditemenin sampai mitik Tahu-taunya. sama yang lain. Yuk Udah, semangat yuk. ini udah ditemenin sampai mitik, pas udah mitik aku yang gak berkutik. Wah, KB kok bisa punya? Keren. Saat punya koin anarki, punya Onyx, punya itu apa namanya? Minror apa sih namanya? Minror ya? Yang lambangnya EVOS. Terus di sebelahnya ada Viel. Apa tuh? Tunjukin. Oh, Kemarin announce-nya kan kemarin kayak gitu kan, announce playernya kan. Keren banget ya tuh. Bang KB ini udah jiwanya MPL banget ya. Betul. Nah, Cie, kelihatan lagi. banyak banget nih yang udah MPLD. Iya, banyak. Nah ini selamat bertugas juga ya buat Bapak Security, buat seluruh dari tim official juga. Itu ada RRQ Pak Onyx tuh, tadi tulisannya. Iya, yang mau nonton match 2 aja udah nonton dari match pertama. Iya loh, udah nonton dari sekarang loh. Keren. Nah ini dia Kingdom, semangat banget loh Apa? mereka. RRQ Kingdom, barisan arena berteriak, RRQ Kingdom barisan online bersorak. Itu dia, Iya. cakep. Cakep. Oke, tapi ada Naomi nih, semoga berhasil. Ini adalah babak playoff pertama Naomi di Indonesia dan selama 4 season berkarir di MPLM Myanmar, Naomi tidak pernah absen di babak playoff namun belum pernah berhasil menjuarai MPL Myanmar. Oke. Berarti selalu hadir juga ya Naomi-nya. Udah tahu lah dan juga udah hafal lah bagaimana atmosfer yang ada di babak playoff. Oh ya, berarti untuk stage-stage besar udah gak kagok lagi. Udah gak kagok Udah ada lagi. goyang. Betul. Walaupun audiens di depannya berbeda. Beda nih, beda. Beda. Beda sih, gak ngerti nyanyi apa, bahasanya beda. Bener, tapi ini dia ya, Naomi yang memang aku ngelihat dari Naomi sendiri ya untuk di match-match sebelumnya. Kita tahu Romer healer lagi up to date banget ya kan, Betul. lagi hype banget. Tapi ya dia tetap stick dengan gameplay dia, Oke. hero yang nyamannya Tetap dia. mempertahankan ya style. Iya, Which apa turun nih? gunung demi RRQ Bogor Kota, Bogor Pride mana Nih, Bogor Bogor Pride? nih, Bogor. Oh, itu. Aku Bogor. juga warga Bogor nih, keren. Yang di belakangnya boleh pulang duluan aja mas. Apa boleh. tuh? Pinjam dulu 100 kata. Boleh. Pintu exit di sini exit. Kagak. Udah. Ini Nggak apa-apa lanjutannya, ya? lanjutannya. Dijawab. Nggak apa-apa, nggak ada 100. Yang penting dukung RRQ dengan tulus. Cakep. Cakep. Luar biasa. Saling jawab-menjawab ya kali. Dari kita sepertinya sudah mendapatkan kabar. Aha. Kalau gamenya sudah bisa dimulai. Dan ini dia, Marshall Fandi. Wih, let's go. Wah, portal sudah dibuka dan Land of Jump akan kita saksikan. Yap, itu dia. Di area yang berbeda sudah terlihat ada beberapa pergerakan di mana Baloy sendirian sampai depan Baloy. What are you doing Baloy? Sebegitu beraninya untuk bisa masuk ke dalam RRQ area sendirian loh dia. Diangkat lagi. Tapi Flicker ternyata menyelamatkan Baloyski dan tipikal Grok Om early yang bakal dimanfaatkan untuk bisa melakukan rusuh-rusuh. Ya, berusaha untuk memaksimalkan memang ya potensi dari Grok. Tapi kita tahu juga bagaimana Edit di level yang kedua ketika punya onward shatter, dia juga bisa strong untuk menghalau siapapun yang bakal nyebrang nanti. Full CC ya Full Bada? CC, betul. Nikmat banget. Nah ini dia set talent emblem yang memang sudah terlihat. Ada satu Wilderness Blessing loh yang digunakan. Lihat, dan juga kalau aku ngelihatnya dari Naomi misalnya, dia punya emblem tank. Dia nambahin dengan firmness, dia juga nambahin lagi dengan brave smite. Yap. Jadi nanti tebel dan bahkan ketika dia keluar dari Pilex juga nanti, damage-nya masih bakal besar karena ada firmness yang dipakai. Sementara Lemon niatnya di sini emang pengen ngikutin banget teman-temannya ya. Tapi pertempuran 1v1 situation mendadak, Lemon ya sudah mulai hadir untuk bisa mendekati ke arah dari Versik. Namun ternyata mereka semua udah menggagalkan ataupun mengurungkan niatnya terlebih dahulu. Yap. Kalau ngelihat dari segi kedua belah jungler, kalau objektif Akai punya keunggulan sih Om ya. Tapi untuk sementara waktu dia memang lagi under juga ya karena
Kalau kita melihat bagaimana Geek Farm, mereka bermain agresif dan mereka langsung nyebrang. Mereka potong, mereka bersihkan isi jungle. Jadi versi gak unggul-unggul banget levelnya. Yap, untuk sekarang dari Turtle-nya sudah ke reset sebelumnya. Turtle akan bergerak masuk lagi ke dalam pit yang dimiliki, tapi pertempuran kembali terjadi. Aboy masih berhasil kabur dengan satu Black Shoes yang dimiliki. Mundur Lemon? sudah beberapa play, tapi Lemon yang berhasil langsung dihantam dengan kehadiran Luke di area tersebut. Dan Dairan pun menjadi korban kedua begitu ganasnya Geek. Di awal pertandingan di Versik yang masih berhasil kabur dengan bantuan dari Naomi, tapi Naomi hanya bisa melihat dari kejauhan, jalannya ditutup. Mau lewat mana? Versik sendirian. Versik terancam, tapi Versik berhasil masuk ke dalam outer. Taring ada di bagian atas dan Turtle menjadi milik dari Geek. Tapi di bagian tengah, Naomi berusaha mendapatkan Abe dan Abe berhasil langsung juga, tapi Lemon yang malah langsung ditabrak lagi dengan satu wild charge. Untuk kedua kalinya Lemon berhasil diremukan, tapi untuk Baloy dibalaskan. Wow, fight-nya panjang banget. Bagaimana pertukaran-pertukaran kian terjadi. Dan namun, flanking dari Luke ini ngeri banget. Dengan Pakitonya dari kemarin kita udah lihat Om. Yap, dimana memang dia bisa langsung masuk juga ya untuk menargetkan dan membuat lawan seakan-akan off position juga. Aha. Tapi sekali lagi untuk tim fight jangka panjang yang dimana full CC dengan keunggulan hadirnya Edit juga. Dan Dairon, kita tahu bagaimana Sandwalk ini membuat dia punya movement speed yang cepat. Jadi untuk tim fight ini memang masih bisa dikondisikan untuk di awal bagi RRQ. Untung, hey Baloy mencoba untuk mengganggu, tapi Baloy masih punya power neutral dan masih berhasil kabur dari area tersebut. Hanya mencari formasi, tapi sekarang headband tadi udah langsung dikeluarkan. Holy Baptism dicuekin begitu saja. Aboy sudah mulai hadir, tapi luar biasanya pola permainan hari ini berubah. Skylar dilihat sendirian aja dibiarkan dari tadi. Dibiarkan duel 1v1 juga ya lawan Kari. Dan kita tahu memang Cak Dera juga. Dia punya range yang lebih pendek dibandingkan dengan Bruno. Yap, sementara sekarang coba lihat Caderanya mau pergi ke arah mana. Cadera flicker pergi ke arah berbeda dan Nael sendirian di atas bola, tapi Aboynya sudah mulai ada wild charge. Digocek dengan satu flicker yang begitu tepat waktu, tapi Naomi masih berhasil selamat. Versik mulai hadir. Versik melihat dari kejauhan, tidak semuanya disengage. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari kombinasi Bruno Rafaela, yang membedakan adalah di sini Rafaelanya mid. Jadi gak bisa yang terus-terusan nemenin juga, beda dengan Grok Lilia. Yap. Dan itu yang memang kita lihat yang dimana ya pada akhirnya dia harus membiarkan dulu. Mungkin untuk di awal-awal dari Skylar ini harus mandiri farmingnya. Oke, tapi yang nggak bisa dibiarin adalah promo dari Grab sih. Ini OVO 10.000 tapi Dairon masih ada Kick Sunguard. Quick Sandguard tepat waktu healing di depan umum dan Baloy. Terjebak sendirian Baloy. Berhasil dihancurkan tepat di saat objektif muncul. Oke, dan kalau ngelihat dari kombinasi Grok Lilia ini kan clear cepat. Jalan bareng juga, cuman setup untuk mengeksekusi Turtle sudah dilakukan. Wah, dijepit lagi dengan MP Speed dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut. Dan sekarang Naelnya sendirian, Naelnya dikeroyok, tapi Luke mencoba untuk bisa membantu dan hadir untuk bisa memberikan bantuannya. Hanya saja diusir oleh Dairon dengan satu ranking Sandstorm yang begitu baik. Mundur teratur semua pemain dari Geek dan mereka membalikkan keadaan. Yes, dan Daironnya nggak ngeluarin flicker. Dia cuma pengen zoning aja. Karena dia tahu nggak ada follow up. Yes. Dan juga kita bisa melihat Pakito dia memang punya mobilitas. Tapi Sandwalk dari Khalid juga yang membuat dia bisa hadir di tim fight tadi. Yang membuat tim fightnya jadi 5 lawan 5 alurnya. Bukan 5 melawan 4. Oke, dan sekarang waktunya ini kalau kita lihat dari minimapnya ya. Udah ditinggalkan loh area Godland. Apa yang akan diperlakukan ataupun apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Geek. Ya. Karena di bagian bawah dibiarkan gitu saja gitu. Ya, dan sepertinya ini bakal berat buat Cadera sekarang ya. Karena Geek mereka lebih prayo untuk mengganggu Versik agar tidak terlalu cepat jadi. Mungkin mengusahakan agar Versik ini levelnya nggak terlalu ada di atas dari Nail. Tapi ini Lemonnya juga udah nempelin Skylar sih. Yep. Iya, udah ditemenin juga. Dan untuk match up antara Kari dan Bruno, jelas range dimenangkan oleh Bruno. Wah, Yep. reset nih. Waduh. Oke, ada satu estimasi waktu yang mungkin berhasil digagalkan tapi tetap masih berhasil diambil juga. Tapi Dairon, area XP masih aman. Aman aja, tapi dengan adanya Baloy yang dari tadi udah mulai kena punish nih. Ini udah mulai dicicil-cicil juga dan damage dari Skylar udah mulai menembus lini pertahanan dari Baloyski. Ya benar-benar berasa mungkin ya dengan Hustle dan juga Berserker yang bisa jadi hampir diamankan tadi oleh Skylar juga. Dan lagi untuk setup bagi Lordnya. Kalau kita melihat dari perolehan gold yang sekarang mungkin Skylar ini unggul jauh di atas Cadera. Oke,
Walaupun tadi udah terlihat ya, Nail udah berhasil untuk bisa menjauhkan jaraknya, levelingnya. Dari Versik, beda 2 level loh tadi. Yep. Cuman begitu baiknya setup yang dimiliki oleh Araraki, mereka berhasil mengejar itu semua. Baloi sudah hadir di area tengah, udah ada barrier yang tercipta, tapi mereka masih cukup sabar untuk bisa menembus langsung ke arah satu atau yang ada di area mid. Dan sekarang pergerakannya sudah di-set di luar oleh pemain dari Araraki. Baloi. Wild charge dikeluarkan, tapi ada satu Ali Baptism tadi udah dikeluarkan pula. Baloi masih berhasil kabur. Nail ada di daerah tersebut, ada Barry yang dikeluarkan pula, tapi Naomi berhasil mengusir mundur pergerakan dari Nail. Dan juga Versik membuat sebuah barikade, permainan begitu baik dilakukan oleh RRQ dan mereka mendapatkan turtle tersebut tanpa ada gangguan yang begitu berarti. Yes, dan kayaknya midnya bakal coba untuk dipaksa kah karena Versik di depan. Yap, itu dia, heavy spin udah dikeluarkan dan Aboy masih ada Black Stone dan Aboy masih berhasil selamat, tapi di bagian tengah tidak ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan. Purify save the day, namun Dairen Om, yang biasanya udah ikut fight ninggalin lane-nya, ini nggak ngasih space banget buat Luke. Ya, yang dimana dia melihat juga bahwa Luke masih ada di topnya dan itu yang membuat kita melihat bagaimana RQ juga mereka nggak terlalu fokus mungkin untuk ngejar kill point tadi. Ketika mereka ada di area dari Turtle, karena mereka melihat oke ini masih ada duel 1v1 di atas. Jadi dengan posisi 4 lawan 4 juga mereka terlihat masih cukup strong. Apalagi Pacito juga, biasanya dia datang untuk ngebantu memberikan efek sisi dan juga membantu memberikan damage yang besar. Yes, dan untuk sejauh ini Gold memang nggak terlalu jauh ya, cuman Yap. ini udah mulai tarik-tarikan nih. Yap, dan yang pasti dari RRQ-nya juga, Skyler sudah mulai gabung dengan Lemon dan kita tahu bagaimana ini sudah mulai kayak, oke ini team fight bakal coba untuk diinisiasikan oleh RRQ karena mereka punya sisi yang besar. Mereka punya edit yang bisa tiba-tiba flicker onward misal. Sementara Iya. sekarang di bagian tengah ada sebuah serangan yang memang benar-benar udah dilakukan juga. Walaupun mereka dari tadi ya, bagus banget loh tarik ulur dari RRQ ini. Luar biasa sekali. Mereka bisa memainkan tempo dan mereka mendadak bisa untuk membalikan keadaan. Oke, dan ini dia untuk item build-nya, di mana Corrosion dan juga Golden Staff diselesaikan oleh Cak Dera. Dan Hasklaw Berserker ini udah bisa banget untuk Skyler ikut teman-teman yang lain kumpul untuk join team fight. Karena damage yang dimiliki ini udah cukup terakumulasi dengan item-item tersebut. Ya udah ini tinggal semuanya menjadi pas pamlar aja udah. Yep. Pasukan Muhammad Skylar. Yap. Ini dia Baloi, wild charge dan berhasil langsung dibanting. Oh. Dikejar habis-habisan. Baloi kembali hilang. Yes. Dan Wow. itu dia Holy Baptism juga yang akhirnya bisa melakukan adanya efek stun. Sehingga Baloi nggak bisa kemana-mana Om. Itu seakan-akan stun lock yang cukup banyak ya. Dan ini dia pergerakan dari Naomi yang selalu mengikuti kemanapun perginya Versik. Selalu mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Dan sekarang Naomi berhasil membanting ke arah satu play. Tapi Luke ya masih berhasil kabur juga dari tersebut. Dan Aboy mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Tapi Naomi sudah selamat dan juga bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Yap, dan kali ini bakal coba untuk ditarik terlebih dahulu RRQ. Apakah akan memaksa Denial sendirian di depan sana? Cukup berani memang buat Nailnya, tapi di posisi yang berbeda juga ini Cadera belum ada loh. Dia ada di orange. Itu dia, ada konsil yang udah terlihat. Dan siapa yang akan mendapatkan lagi karena lo pertama. Dan Versik berhasil mendapatkan serta membawa Nail untuk masuk ke dalam satu jurang yang terdalam yang diciptakan oleh bermain dari RRQ. Dan itu dia, sebuah keunggulan dari Akai untuk bisa melakukan kontes. Iya. Selain dari segi level yang memang lebih unggul, tapi pengusiran dari heavy spin. Yes, adanya heavy spin yang akan bisa melock ya, sehingga lawan tidak bisa untuk menggunakan retribution dia atau source skillnya dengan maksimal. Yap, dan itu ya, yang sangat-sangat dimanfaatkan. Tapi konsil sudah mulai terdengar. Di arah tengah, Versik udah mulai memimpin jalannya 4 pemain dari RRQ yang lainnya. Yep. Mau gak mau mereka pun harus merelakan satu otot yang ada di bagian tengah. Purple buff menjadi tujuan selanjutnya dan ini akan menjadi milik dari Skylar karena menjadi milik dari Skylar karena penggunaan dari mana untuk Bruno ini cukup boros loh. Dengan purple buff ini udah nikmat banget. Baloi hadir, dibanting kembali. Baloi Wildcard ke arah yang berbeda. Tapi mereka terpaksa untuk harus melakukan sebuah tim peda tersebut. Baloinya pergi ke arah yang lain. Tapi ada satu lagi Nertari tempat yang lain udah berhasil dihancurkan oleh Luke. Luke-nya tidak ke spot sejauh ini. Luke-nya dibiarkan sendirian begitu saja.
Dan tadi di saat ada, wah Naomi. Oke, Kadera masih berhasil menggocek. Kadera udah mengeluarkan pula ke arah satu. Pergerakan yang begitu baik di mana untuk Kari pun ya udah mundur lagi. Yap, harus memang benar-benar mundur ya. Dan sebenarnya dari Geek Farm, mereka sedang berusaha untuk nge-distract agar RRQ kembali mundur. Yep. Untuk defense, karena lihat bagaimana top lane ini selalu bisa di-push juga. Masih ada look di sana yang berarti power dari Geek Farm ini sebenarnya mereka belum 5 lawan 5. Mereka masih 4 berhadapan dengan 5 pemain. Yep. Bahkan dengan look yang makan lane atas, ini levelnya di atas dari Dairen loh. Yep. Dengan damage yang biasanya memang di-build juga untuk Pakito. Jadi akan menjadi ancaman untuk lini belakang. Terutama pasti targetnya adalah Skylar. Ya, Skylar yang memang harus berhati-hati banget ya. Iya. Karena Iya. untuk source damage terbesar ya hanya dipegang oleh Skylar. Atau mungkin yang kedua kalau kita tahu di late game nanti masih ada Naomi. Dan Skylar mau gak mau ini harus bisa ngeboost lagi ke arah dari leveling yang dia miliki, Nom. Karena dalam keadaan cukup terdesak saja, dari Cadera masih bisa menstabilkan levelingnya loh. Ya. Karena Cak Dera juga dia gak join team fight ya tadi Iya. waktu di Lord yang pertama. Yep. Masih aman-aman aja sebenarnya ya. Dari Saderanya belum terpick off sama sekali juga. Masih coba untuk keep up dari segi levelingnya. Namun Baloiski yang memang tidak kenal takut ya, tidak kenal gentar. Bagaimana tadi udah berhasil untuk di pick off untuk 3 kali, namun gangguan-gangguan masih belum berhenti. Wow, dengan menurutku ini ya kill point yang cukup rendah ya. Meskipun kita melihat banyak momen-momen, tapi back and forth aja yang terjadi. Wow. Hampir aja, Belum, hampir aja kaget. Kita mah kaget. Tapi Razor-nya dipaksa untuk dipakai Yep. sih. Ya. Dan di atas ada otak tarat yang berhasil dihancurkan bola. Ya, dan ini sudah mulai menjadi power juga bagaimana Skylar ini akan berjalan beriringan bersama dengan Naomi. Dan Wow. lihat damage yang disuplai ini sudah terlanjur besar. Terlanjur sakit loh itu. Sementara Naomi terus membentengi. Ini yang tadi kita sebutkan, Skylar dan Naomi sekarang terus bekerja sama. Terus melakukan sebuah rotasi bersama-sama, tapi Nael harus pulang. Begitu banyak SP yang hilang dari dalam tubuhnya. Yap, dan ini adalah Fredrin sih. Kalau misalkan memang mau dipaksakan untuk kontes, banyak banget hero-hero zoning. Akai, Edit, tapi lihat ada yang keculik di sana. Oke, itu dia pergerakan di mana Naomi-nya sekarang. Kehilangan cukup pakai AFP dan juga Skylar yang udah mulai hadir, tapi sekarang Oh. Speed. Cadera aja berhasil dihancurkan begitu baik. Tadi pergerakan di mana Versi berhasil mengantarkan Cadera untuk masuk ke dalam satu area defensif dari Arki, dan Lord yang kedua menjadi milik mereka. Tapi Luke sepertinya tertinggal. Yap. Luke bakal dikejar. Oke, Oli Baptista masih belum bisa memberhentikan pergerakan Luke, dan juga udah ada satu kondisi lagi. Flicker pergi ke arah berbeda. Ada satu lagi Apex Wave udah langsung dihasilkan, tapi ternyata Luke pun masih tetap menjadi incaran begitu berat yang berhasil dihancurkan, dan tersisa 3 player saja untuk Geek. Sisi power dari RRQ terlalu banyak sehingga siapapun yang keculik ini minim banget chance untuk bisa selamat. Nah, ya, apalagi kalau tertinggal seperti tadi ya. Iya. Ada slow, ada stun. Dan itu yang dimaksimalkan juga RRQ, mereka akan maksa tetap untuk bisa mendapatkan best start dari Geek Farm. Wah, ini PR banget sih. Ini gimana caranya untuk bisa menculik Skylar dengan adanya tembok-tembok besar yang harus ditembus. Ya, PR mereka sebenarnya adalah dapetin Skylar. Itu dia. Kesempatan langsung terbuka untuk Geek Farm. Tapi sejauh ini kita melihat Cak Dera lah yang harus tumbang duluan. Yap. Sekarang Cadera udah punya wayan, tapi depannya berbeda. Wayan langsung dikeluarkan, Baloy harus beli ke pertempuran kembali terjadi yang tersebut. Nailnya berhasil untuk mundur, Cadera ada Oli Baptista yang udah dikeluarkan. Cadera harus bisa menjaga posisinya, karena Versik pun tadi udah berhasil untuk bisa mendapatkan dirinya dan juga mengantarkan dirinya untuk masuk ke dalam area defensif. Tapi Dairen, what are you doing? Dairennya tadi ada satu Regis Centrum, tapi Aboy udah berhasil dihancurkan pula. Dairen tersebut ada 4 player sekarang bertahan dari Geek Farm, di mana mereka harus menahan 5 player dimiliki oleh RRQ untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki. Yap, dan 4 pemain tersisa defensif Geek Fam karena tidak terhenti dari RRQ. Oke, lagi dan lagi mereka melakukan sebuah pertempuran di mana sekarang Baloyla yang menjadi korban, Luke yang menjadi korban kedua. Begitu baik Epic Spirit udah dikeluarkan, Cadera mencoba bisa mendapatkan satu musuh, dan begitu baik tapi tidak berhasil didapatkan pula oleh Bruno. Sekali begitu bergila, ada banyak yang berhasil langsung dilakukan, dan Cadera terwipe out sudah. RRQ game yang pertama. Yes, dengan combo Demon. RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan poin di game yang pertama. Dengan wipeout terakhir dan crowd control besar. Membuat game yang pertama pun terkontrol dengan baik. Ya, semua dipegang oleh RRQ. Mungkin kill point nggak banyak di awal-awal. Yep. Dan juga Geek Farm mereka bermain bagus di awal.